Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDK Al Jambi, alhamdulillah MDK Al Jambi hari ini pagi ini di hari yang berbahagia di Rabu, cuacanya masya Allah ya, ada di pondok Tahfiz Al-Quran Yatim Du'afa Ibnu Katsir, yang mana hari ini ada hajat besar, yaitu akan mewisuda 5 santrinya yang telah hafal 30 juz. Namun untuk lebih jelasnya kita temui mudir atau yang pemilik ya, atau owner atau yang punya pondok ini, yang mendirikannya dan juga sebagai mudirnya, Dr. Elva Henry Muklis MA ya. Yuk kita temui beliau yang satu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sahabat MK, ini Ustadz Dr. Elvanya, kita akan cari tahu apa sih kegiatan di pagi yang berbahagia ini. Itu banyak nih kumpulan dari pemerintahan, dari masyarakat, dan ini sudah siap-siap nih. Kita coba tanyakan ya Ustadz, tolong acara apa nih sebenarnya di hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari pihak pesantren merasa bahagia. Masya Allah. Kenapa bahagia? Kedatangan tamu terhormat, tamu yang mulia, Allah muliakan insya Allah. Amin, amin, amin. Ya, Al-Ustaz AMDK Al Jambi. Masya Allah, kami tambah semangat, tambah bahagia insya Allah. Amin, amin, amin. Ya, begini Ustaz. Alhamdulillah pada hari ini kita punya acara mewisuda. Wisuda 5 santri yang hafiz Quran 30 juz. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Brian lagi di tempat tahfiz Quran kakak-kakak nih. Semua kakak-kakak ada yang mau wisuda. Nanti kita lihat ya. Dah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ihwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kami terima Al-Quran wakafnya. Mudah-mudahan Al-Quran ini bermanfaat bagi pondok pesantren Ibnu Katsir khususnya dan bagi kaum muslimin umumnya. Ini taman SD, Pak. Taman SD, tapi Quran 30 juz. Silakan berdiri. Ini spontanitas ini Pak, spontanitas dari Pak Taufik Abbas sebagai utusan dari FKMB. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas berlipat ganda. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل
ضمن حسنة الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Juz 30 ya, terakhir. 5 ayat awal. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al 'alana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Inilah Bapak Ibu anak-anak kita yang sudah berhasil menghatamkan Quran, menghafal Quran 30 juz. Kita berikan ijazah ini kepada Ananda Firzatullah Nur Putra Adinata. Semoga pertama yakin kalau dengan perjuangan semuanya bisa. Gak ada sulit. Alhamdulillah hari ini Ananda mendapat penghargaan dari yayasan dan diberikan gelar Al-Hafidh. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Untuk Ananda Aziz Nurrizki, ya, saya ingat di awal-awal jadi pesantren ini, Ustaz nggak minta Ustaz awal-awalnya, lama-lama, masya Allah, ya, awalnya begitu. Tapi orang tuanya saya diberikan penghargaan, apa orang tuanya? Pokoknya kamu sampai tamat di sini, nggak ada cerita, harus wajib, masya Allah. Orang tua mendorongnya sehingga Ananda selesai juga, ya, habis Quran 30 juz. Dengan perjuangan Ananda sekaligus orang tua yang mendukungnya, masya Allah. Ananda Yahya Aryawiyah, ini ijazah, pertahankan, ya. Yang terpenting Quran itu masuk ke hati, menjadi ruh kita Quran, ya. Sehingga Ananda kedepannya semakin yakin berjuang untuk agama Allah, menjadi generasi Quran. Bukan Quran ya. Ya, untuk Ananda Soleh Al-Fawzan Hilal,
Pilih yang paling kecil ya. Paling kecil. Ya. Masuk sini kelas 4 SD ya. Kelas 4 SD masuk sini. Sekarang kelas 6 SD, tamat SD sekarang. Alhamdulillah. Waktu 3 tahun bagi dia ya untuk berjuang untuk hafal Quran. Alhamdulillah. Yang terkecil hafal Quran, tamat SD hafal Quran, Masya Allah. Ya. Anak yang hafal, orang tua dapat mahkota surga kata Nabi. Orang tua dapat mahkota surga, Masya Allah. Ya. Semoga ilmu berguna ya, berguna untuk bangsa negara, untuk agama. Ya. Silau ke depannya semakin rajin ya. Rajin terus. Ya, ini sertifikatnya. Ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Katsir ini bekerja sama dengan Travel Elva Wisata. Elva Wisata itu juga saya pimpinannya. Jadi sebagai pimpinan Travel Elva Wisata sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Katsir memberikan hadiah kepada ananda yang pertama kali hafiz Quran di pondok ini. Yang pertama kali hadiahnya berupa 1 paket umroh. Amin ya Allah. Ya Allah. Kita berikan hadiah ini, semoga menggugah Bapak Ibu semua. Ya. Nanti ananda Muhammad Farhan bin Haji Nurdanis umrahnya pun bersama saya pembimbingnya dengan travel saya, Travel Elva Wisata. Nanti saya langsung bimbingnya. Kalau Allah izinkan nanti Allah turunkan muhsinin yang mendampingi Farhan, boleh jadi bisa umrah semuanya. Ya, itu Allah Maha Kuasa. Kita nggak tahu rahasia Allah. Itu Allah punya kasar itu. Yang penting kemampuan kami baru satu diberikan untuk anak yang pertama hafiz. Ya, hadiahnya umrah. Kalau Allah mengatakan harus semua umrah, ya kita terima. Alhamdulillah. Kapan berangkatnya? Insya Allah nanti kalau dibuka mungkin tahun baru Pak ya. Insya Allah mungkin tahun baru ini. Kalaupun dibuka nanti kita berangkat insya Allah. Ustaz dengan Farhan, Ustaz dan bimbingnya. Ya, inilah hadiahnya. Silakan terima. Dari santri ya, dari santri. Allahu Akbar walillahil hamd. Pak, tadi saya mendengar dan melihat Bapak menjadi wali santri yang menyampaikan kata sambutan, Pak ya. Nah, saya melihat juga anak Bapak lulus ya, sudah diwisuda, hafiz 30 juz. Nah, bagaimana Bapak melihat kesan Bapak dari awal membawa anak Bapak ke sini sampai hafiz itu? Baik, pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Murdanis Rustam, ayahanda dari Muhammad Farhan yang kita wisuda tadi di pesantren Ibnu Katsir. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Dan untuk pertanyaan dari Ustadz tadi, untuk pengalaman kami bersama istri, khusus untuk Ananda Farhan, Ananda ini dari kelas 3 SD itu kita udah kita kasih, nanti abang di pondok saja ya nak ya. Dan alhamdulillah beliau ini tidak ada bilang tidak. Ya. Sudah diarahkan. Ya, nanti sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6 tamat SD. Abang nisanya di pondok ya nak ya, di mana ya? Kebetulan teman Buya Dr. Elva Sohib, dan kita ajaklah Muhammad Farhan ke sini berkunjung. Dan waktu itu Ibnu Katsir santri baru 6. Baru 6 orang. Pembuka betul. Ya, dan Farhan itu santri yang ke-7. Santri yang ke-7. Dan alhamdulillah
pertama ke sini nggak ada coba-coba, langsung saja kita bawa baju, semua perlengkapannya. Setelah di sini kita titipkan di pondok, dan beliau memang pertama itu agak berat memang. Pertama agak berat. Adalah rasanya biasa berkumpul dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara-saudaranya. Adalah perasaannya itu kayak gimana, sedih kita pulang itu. Tapi kita tahan aja, kita nampakkan kita tidak ada masalah, gembira. Dia sedih, kita cuekin saja. Kita cuekin aja, dan dia tanya, nanti ayah kesini berapa nak? Sebulan sekali. Dia ketawa, dia senyum, dan ya 1 minggu sekali katanya. satu pekan sekali. Akhirnya kalau tidak salah itu 2 bulan pertama itu kita berkunjung ke sini untuk melihat beliau tuh selama 2 bulan, 1 pekan. Dan bulan ketiga kita tanya lagi. Nah, ayah kan sibuk juga nak, begini begitu. Ada adik yang mau diurus, ada kakak juga, ada apa namanya, ayah cari uang lah untuk biaya abang di pondok. 2 pekan sekali. Oke ayah, nggak apa-apa. Habis itu alhamdulillah, kunjungan pertama itu masih berasa berat. Kunjungan kedua tambah kurang, tambah kesininya malah udah pondok ini kayak kampung sendiri udah. Jadi kalau ada kenikmatan, jadi kalau udah berlalu 1 semester itu, nanti abang balik ke kampung lagi ya. Dia sambil ketawa aja. Nah, cuman memang begitulah. Pertama tentu doa kita minta doa dari semua keluarga ayah kita, dan utamanya itu kami dan keluarga itu memang untuk mencari nafkah itu memang kita betul-betul yang halalan thayyib itu mesti kita perhatikan. Ini kunci ternyata, ini kunci. Itulah kita perhatikan sekali bagaimana halal dan thayyibnya. Jadi terhindar dari riba, Ustaz. Alhamdulillah kita nggak ada, kita ada usaha kecil-kecilan, toko baju, tapi alhamdulillah kita tidak pernah pinjam ke bank. Kalau rekening di bank kan ada nggak, Ustaz? Ada sekedar ini saja untuk pembayaran apa segala macam. Tapi kalau nilainya itu misalnya kan ada di situ hitungnya bunga gitu, kita cek itu bunganya itu, nanti kita infakkan fi sabilillah. Misalnya sesuai dengan arahan para ulama. Sesuai dengan arahan para. Ini sudah ketemu saja ya. Anak sampein itu hampir selama ini yang dipahamin. Jadi kita masih boleh punya rekening di perbankan ribawi. Padahal ketika kita masih punya, itu tanpa sadar bahwa kita sudah ikut membantu. Al-Maidah ayat 2. Nah, kalau makanya saya sampaikan di sini, masya Allah, karena anak melihat antum yakin belum tahu. Nah, hari ini anak sampein semua transaksi antum itu semua bisa di bank syariah. Iya. Dulu Ustadz memang ada sebagian, paling kita transaksi itu untuk pembayaran misalnya listrik ya, air. Saya bisa sudah. Sekarang memang sudah itu. Iya, jadi tidak ada alasan lagi. Alasan lagi Ustaz. Doain Ustaz ya. Doain. Makanya sampein, harus disampaikan. Iya. Itulah salah satu hari-hari sisa umur ini untuk ini, Ustaz. Iya. Paling kita ada kendala sedikit itu kita di toko itu rata-rata orang kan pakai bank itu untuk transfer, dia menghindari biaya admin. Jadi kalau misalnya itu takut dengan 6.500. Sekarang udah turun 2.500. Oh, gitu ya, saya cuma 2.500 kita berani melanggar. Bukan Allah haram, kita berani. Karena konsumennya Pak, masalah konsumennya itu masalah. Iya, nanti insya Allah untuk kita aja ambil, misalnya tidak mau bayar, beban kita aja. Dan itu memang perjuangan Pak. Jadi Ana hampir bertemu dengan mereka memang berpikir hanya untuk biaya.
Tapi kalau dia berpikir di tempatnya belum ada bank syariah, itu masih ada fatwanya, masih dibolehkan Pak. Kalau di daerah itu memang belum ada bank syariah. Tapi kalau sudah ada, nggak boleh lagi loh Pak. Itu fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Pasal 3 poin 2. Fatwa MUI ya Ustaz ya? Iya. Insyaallah, insyaallah. Ya, dan kembali ke tadi Ananda Farhan, ya begitulah. Awal-awalnya memang berat, tapi lama-lama alhamdulillah berkat doa kita dan berkat kesungguhannya beliau menghafal, beliau telah diwisuda tadi. Insya Allah nanti sebenarnya beliau hafalannya udah selesai Ramadan akhir kemarin. Cuman baru beliau sendiri dan sambil menunggu teman-teman yang lain beliau sambil memungkinkan. Alhamdulillah hari ini 22 Desember 17 Rabiul Awal. Ya, pas 14 Jumadil Awal 43 Hijriah. Alhamdulillah. Hari Rabu. Dan satu berbagi pengalaman untuk ayah bunda yang pingin anaknya menghafal Al-Quran, jangan khawatir. Kita menitipkan anak kita di pondok tahfiz, berarti kita mengejar akhirat. Kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Jangan takut dengan anak kita nanti setelah lulus di pondok mau kemana. Kalau anak sudah hafiz Al-Quran, insya Allah otaknya cerdas dan nanti mau kemanapun saja, nanti Allah mudahkan dan banyak jalur-jalurnya. Dan sekarang pun kan banyak perguruan tinggi yang memberikan jalur-jalur khusus untuk para penghafal Al-Quran. Dan perusahaan-perusahaan pun demikian. Pokoknya jangan khawatir dengan dunia, itu saja kuncinya. Kita kejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Kalau kita kejar dunia, akhirat belum tentu ikut. Nanam padi, rumput tumbuh. Nanam padi, rumput tumbuh. Nanam rumput, padi nggak tumbuh. Insya Allah. Mungkin itu dari saya sedikit. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiahnya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Syukran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDK, kita ingin dapatkan informasi langsung dari Pak Fikri Bareno. Beliau ini adalah di Majelis Ulama Indonesia bidang ekonomi. Nah, kita dengarkan bagaimana beliau hadir di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ibnu Katsir. Ya, kita kenal dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fikri, saya dengar dari Ustadz Buya Elva, antum dari kemarin sudah hadir di sini. Ya. Nah, kita kepingin sahabat MDK dapat kabar apa kesan-kesan antum selama 1 hari di sini dan tadi juga ikut hadir saat wisuda Tahfiz Quran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di pesantren Ibnu Katsir. Ini kemarin Buya Elva mengundang, kebetulan sedang berada di Tasikmalaya. Jadi langsung begitu Buya mengatakan ini ada wisuda tahfiz, udah langsung berangkat tanpa pikir-pikir lagi, langsung berangkat jam 12 kurang. Di perjalanan sekitar 9 jam, hampir 10 jam sampai pada di sini. Masya Allah. Langsung kemari. Langsung nginep di sini. Iya, nginep di sini karena kita tahu ini adalah wisuda tahfiz. Ini udah pesan Al-Quran betul, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dalam rangka kita menjaga Al-Quran, kesuciannya, ada anak-anak generasi kita yang menghafal Al-Quran. Jadi ini kewajiban individu kita di seluruh warga muslim harus mendukungnya. Makanya ketika itu disampaikan Buya Elva, udah langsung berangkat ke sini dan ternyata memang luar biasa bisa bersama santri tahfiz Al-Quran. Ini memang luar biasa, kita senang sekali. Masya Allah. Ya, rasanya rugi sekali kalau ada keluarga muslim yang tidak ada anaknya yang hafal Al-Quran. Sebab Rasulullah telah menjelaskan ketika di akhirat nanti mereka sangat bisa memberikan mahkota, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi mumpung kita masih di dunia, memang harus kita berbuat
Jangan sampai nanti di akhirat kelak kita menyesal tidak punya anak yang generasi Al-Quran. Masya Allah. Tadi juga dari Daram antum memberikan bingkisan tuh Quran tuh gimana tuh supaya sahabat MDK juga tahu nih Daram nih Masya Allah hadir juga untuk bisa memberikan Al-Quran kepada masjid-masjid ataupun pondok-pondok. Iya. Daerah Minang kebetulan lagi memproduksi Al-Quran untuk wakaf. Tahap awal ini telah jadi sebanyak 5.000. 5.000? Iya. Itu disebar? Iya, jadi dalam rencana itu kita tahap selanjutnya kita akan produksi 100.000 Al-Quran. 100.000 Mas? Tentunya itu adalah bersumber dari muhsinin yang menginfakkan Al-Qurannya, menginfakkan dananya untuk cetak Al-Quran. Jadi ya termasuk hari ini kita berikan kepada pesantren Ibnu Katsir sehingga kita harapkan anak-anak bisa memanfaatkan wakaf dari umat terhadap Al-Quran itu. Masya Allah. Iya. Jadi pesan-pesan antum ketika sudah mengikuti wisuda tahfiz Quran ini dan juga mungkin ada nasihat kepada sahabat MDK tentang Al-Quran ini Ustaz. Ya. Yang pertama kesannya itu memang sangat luar biasa. Rasanya ingin sekali kita menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan juga sahabat MDK supaya di antara keluarga muslim itu ada yang dijadikan pewaris Al-Quran, dimasukkan ke pesantren tahfiz, bisa ke pesantren Ibnu Katsir, bisa juga pesantren lain sesuai dengan jaraknya. Kalau kita udah pasti merekomendasikan ke tempatnya Buya El Fahid. Oh gitu. Masya Allah. Karena ini anak-anak kita telah kita saksikan dengan waktu 3 tahun dia telah hafal Al-Quran 30 juz. Mungkin dia luar biasa. Luar biasa gitu kan. Sementara tadi ada Pak Lurah sudah sampai tua katanya itu 1 juz saja tidak bisa hafal kan. Itu luar biasa. Jadi di sini anak-anak kita dengan mudah bisa menghafal Al-Quran. Mungkin tentu metodenya udah sangat luar biasa, jadi itu perlu dia ada anak, keponakan, keluarga, teman, tetangga kita masukkan ke wadah. Jazakallah khair Ustaz, ya mudah-mudahan apa yang antum sampaikan bisa dimengerti oleh sahabat MDK dan mudah-mudahan sahabat MDK juga menjadikan anak-anaknya para penghafal Al-Quran. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan kita ketemu lagi Ustaz. Kali kita bidang ekonomi Ustaz ya. Siap.